Kalau untuk ikan-ikan di sini dominan saya untuk sekarang ya dari breeder-breeder Jakarta. 70%-nya Jakarta, sisanya dari kebanyakan tidak lain tidak bukan dari Tulungagung. Di sini 99% lokal pride. Untuk treatment di Hello Goldfish di sini treatmentnya simple ya. Karena kalau menurut saya Mas Koki itu sebenarnya mudah. Karena kita melihara air, bukan pelihara ikan. Ikannya kita kontrol dari segi pakan, lalu medianya juga. Untuk treatment airnya di sini memakai overflow. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. And I pray, I believe in the better days. Assalamualaikum sahabat Lentera 3, perkenalkan nama saya Aldika. Saya adalah groomer Mas Koki sekaligus owner dari Hello Goldfish. Sedikit cerita, saya bermain Mas Koki ini dari sekitar 2016 akhir. Awalnya saya beli ikan Mas Koki ini di pasar ikan, lalu saya keeping di akuarium 1 meter. Saya tertarik Mas Koki ini karena yang pertama dia warnanya menarik, yang kedua dia gemoy, yang ketiga dia tuh punya progres. Jadi saya beli kecil lalu bisa besar hingga sekitar 15 cm. Akhirnya saya mencari tahu lebih dalam tentang Mas Koki dari media sosial. Di media sosial ini saya nemu dulu itu nama grup Facebook Bursa Mas Koki, kalau nggak salah ingat itu dulu ya di Facebook. Lalu saya lihat-lihat ikan di situ ternyata bagus-bagus ya ternyata ikan Mas Koki. Dari warna, bentuk tubuh, dan banyak variasinya. Dari rancu, ryukin, oranda, sampai demekin. Setelah gue lihat ikan di bursa Mas Koki itu, banyak kan yang lelang-lelang ikan, jual ikan. Akhirnya gue beli-beli juga di situ, ikut lelang, beli juga. Lalu ikan banyak nih di rumah. Dan gue akhirnya memutuskan untuk coba-coba lelang juga di bursa Mas Koki. Setelah itu ada juga yang jual Mas Koki di bursa dengan caption show quality atau ikan kontes lah gitu istilah katanya. Akhirnya gue coba beli juga dan gue ikutin kontes. Dulu pertama kali kontes itu di Riser, gue bawa cuma 1 ekor, daftar 1 ekor, bawa 1 ekor dan juara cuman ya juaranya juara 4. Ikan juara 4 itu gue posting dan gue tulis juga juara 4. Tapi gue kagetnya ikan itu ditawar di luar ekspektasi gue gitu. Kalau boleh jujur ikan itu gue belinya cuman 1 juta, ditawar 3.500.000 dan itu juara 4. Itu udah berapa kali lipatnya dari gue beli kan, gue jual. Nah di situ gue makin tertarik sama Mas Koki. Akhirnya gue datang nih ke breeder-breeder Mas Koki yang ada di Jakarta dulu. Lihat-lihat, belajar ikan Mas Koki itu seperti apa sih yang bagus, apa yang dilihat dari Mas Koki untuk kontes, standar penilaian kontesnya itu seperti apa. Dari situ akhirnya gue belajar memperdalam ikan Mas Koki. Pelan-pelan gue dari akuarium berubah jadi fiber. Setelah itu gue mulai belajar jadi seller juga di bursa itu. Terkait nama brand Hello Goldfish itu sebenarnya dari awal-awal gue mau bikin baju Hello, terus bawahnya Goldfish biar bisa umum dipakai aja sama orang. Terus ada lelangan grup di WhatsApp mengharuskan dia mengirim logo. Sedangkan gue nggak punya brand, nggak punya logo apa-apa. Akhirnya kan gue punya gambar dan nama Hello Goldfish itu untuk baju.
Kira gue kirim nama Hello Goldfish, iseng-iseng, dan sampai sekarang orang taunya Hello Goldfish. Makanya gue pakai dan gue kembangin menjadi suatu brand dari Mas Koki gue sendiri. Nah, sahabat Lentera 3, untuk sekarang saya di sini sudah full semuanya ikan-ikan dengan high quality. Dalam kata lain, ikan-ikan emang udah standar kontes yang saya pelihara di sini. Di sini ada rancu, terdiri dari rancu black, calico, taukirin, RW ada di sini. Lalu ada oranda juga. Di sini dominan lagi shorttail. Lalu ada ryukin, dan demekin. Kalau untuk ikan-ikan di sini dominan saya untuk sekarang ya dari breeder-breeder Jakarta. 70%-nya Jakarta, sisanya dari kebanyakan tidak lain tidak bukan dari Tulungagung. Di sini 99% lokal pride. Yeah. Rata-rata di sini ikan ada dari, boleh saya sebut breedernya, yang pertama lokal banyak dari Reza Goldfish Farm, ada dari JP Farm, ada dari Barokah Quality, dan ada dari Limas. Kalau untuk yang di sini sekarang dari Tulungagung, pertama ada dari Hanggoro Farm, ya dari Malik Ahmad, dari Maya Rizka, dari Agung Nugroho, dari Anang Trisaputra, lalu dari mana lagi nih? Dari Gemilang. Untuk bagaimana cara treatment Mas Koki yang baik dan benar, menurut gue itu pertama fasilitas dulu nih. Kita lihat fasilitasnya dulu nih. Lalu populasi ikan. Lalu di Hello Goldfish ini treatment yang paling utama yaitu adalah kualitas air. Jadi kita di sini memakai sistem overflow. Lalu ada yang namanya backwash. Backwash ini dilakukan seminggu sekali berbarengan dengan mengurasnya chamber 1 dan chamber 2. Untuk chamber seterusnya itu dilakukan 1 bulan sekali. Jadi ikan ini Mas Koki menurut saya, kita tuh pelihara air bukan pelihara ikannya. Ikannya kita cuma kontrol aja, lihat sehat. Oke, kalau kurang sehat berarti yang bermasalah memang airnya bukan ikannya. Untuk pakan, kalau pakan di sini kita menggunakan pure pakan, hanya pelet saja, tidak menggunakan pakan hidup. Karena kalau menurut saya pakan hidup tuh berbahaya untuk chamber. Media filter tuh sangat riskan dengan pakan hidup. Jadi saya di sini menggunakan hanya pure pellet dan ada sedikit tambahan coatingan untuk suplemennya untuk ikan. Itu aja sih. Nah, setelah tadi kita bahas tentang treatment dan media, karena saya basicnya sebagai groomer, mau bahas tentang bagaimana sih cara memilih bahan atau contoh-contoh dari ikan Mas Koki yang bisa ikut kontes juara dan sampai juara. Ikannya seperti apa, nanti kita akan ajak sahabat Lentera buat lihat ikan-ikan di Hello Goldfish. Bicara tentang prestasi untuk Hello Goldfish udah lumayan cukup banyak ya di ajang kontes Mas Koki di Indonesia terutama. Di Hello Goldfish ini juga ada berpartner atau support lah dari yang namanya Stephen Gotama. Dia adalah orang Balikpapan. Makanya kenapa Hello Goldfish kalau ikut kontes tuh pakai nama Hello Goldfish BPP, karena memang dia salah satu orang dan memang satu-satunya orang yang support Hello Goldfish full power gitu. Untuk kontes yang paling berkesan, sebenarnya semuanya berkesan, cuman ada 2 yang menurut saya nggak semua orang bisa gampang dapetin atau mencapai titik itu. Contohnya satu dari piala kementerian, Hello Goldfish dapat juara umum kontes Aquafest 2022. Itu banyak support dari Stephen Gotama, lalu Goldfish Hunter, lalu Reza Goldfish Farm, Blessing Fish. Yang prestasi kedua ialah yang baru-baru ini kontes di Yogyakarta, yaitu Piala Raja. Alhamdulillah Hello Goldfish bergabung dengan Goldfish Fantastic
mendapat juara umum di Piala Raja. Intinya 2 piala ini yang sangat berkesan untuk Hello Golfis. Dari Hello Golfis ini rencana kedepannya kalau bisa sih gue pengen nih ikut kompetisi-kompetisi di luar negeri juga. Mau nunjukin nih ikan-ikan lokal nih, wah juga loh, fantastik banget loh gitu. Itu aja sih rencana gue ke depan, pengen nyobain kontes di luar negeri, kita bawa ikan lokal ke luar gitu. Harapan saya untuk di dunia mas koki ini, mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan lagi ya untuk para pelaku mas koki ini, kayak ekspor, impor, lalu petani-petani di luar sana lebih diperhatikan lah, supaya lebih mensupport dari segi apapun. Pesan untuk penonton Lentera 3, menurut saya kalau pelihara mas koki intinya cuma satu, kuncinya lu pelihara air, udah itu aja. Sesuai janji gue, ini adalah salah satu ikan bahan yang akan buat standar kontes. Ini dia ikannya nih ya. Ini adalah rancu, bisa dibilang kaliko. Ya, kurva, kita lihat kurvanya dulu. Kalau rancu karena tidak ada sirip atasnya, kita lihatnya rancu ini kurvanya dulu, mulus. Oke, sudut ekor oke. Bukaan ekor oke. Bukaan ekornya kita lihat segitiga, anal 2, center, balance, ekor belah. Dilihat fundamentalnya semuanya oke, mulut ke pangkal sejajar. Kita lihat fin, sirip-siripnya semuanya sempurna. Lalu kita lihat juga gaya renangnya, tidak nungging, tidak ngangkat kepalanya juga. Dan inilah bahan yang bakal buat untuk show nanti di Hello Golfis. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ikannya seperti apa. Nanti saya kasih tahu juga ikannya yang bisa buat juara-juara lagi, yang sering juara juga ada. Oke, ini ada satu lagi long body untuk progres super jumbo. Ya, kalau ini, yang ini medium, yang ini dia long body. Inilah karakter-karakter ikan Hello Golfis. Dari struktur, fundamentalnya oke, dan warnanya harus menarik. Nah, ini untuk bahan junior di Oranda Shorttail. Untuk pemilihan Oranda Shorttail, kita ngelihat dari struktur bodinya. Lalu paling utama kalau buat shorttail, ekor. Ya, bisa kita lihat ekornya segitiga, tidak ada lipat, tidak ada nyendok. Anal 1 nggak masalah, asal center ya. Dari kepala, body, ekor, semuanya enak dilihat. Fin-finnya semua strong. Ya, ini dia bahan junior. Tinggal nambahin kepala dikit, baru nanti kita turun kontes gitu. Oranda Shorttail Red White. Ini adalah koleksi shorttail dari Hello Golfis yang ada saat ini. Jadi dia beda-beda karakter, ada yang long body, ada yang short body, dan warnanya juga ada yang calico, black rancu, black gold, dan red white. Untuk rancu di Hello Golfis saat ini yang buat kontes ada rancu red white dan rancu calico. Untuk rancu calico sendiri yang udah sering juara ya, ini juara 1 best of rancu, udah pernah juga dia dapetin. Ini contohnya rancu show dari
Hello Goldfish. Untuk yang red white, ikan ini bahan saya keeping untuk main di jumbo atau super jumbo karena butuh penggemukan dan naikin kepalanya lagi sedikit karena memang kepalanya agak kecil. Tapi untuk di super jumbo mudah-mudahan nanti dia bisa bulky, keker, dan bisa fight di super jumbo. Ini salah satu koleksi dari Hello Goldfish juga, ada Demekin dan Ryukin. Kita mau bahas dari Ryukin yang warnanya red white. Khusus untuk Ryukin, dia berpunuk, matanya tidak besar ya, dan palanya lancip. Ini salah satu amunisi dari Hello Goldfish dan udah lumayan cukup banyak dapat juara juga. Lalu ke Demekin yang kecil, ini bedanya dengan Ryukin adalah matanya ya. Ini ikan show quality juga dari Hello Goldfish, lumayan juga dapat juara banyak. Untuk perdananya dia sudah mendapatkan juara 1 itu sekitar 4 kali. Lalu ke sebelahnya ada Demekin shorttail juga. Kalau Demekin ya saya kasih tahu lagi, dia ada matanya dan matanya itu harus balance. Nah, proporsi tubuhnya juga bulat, mirip-mirip Ryukin, cuman dia matanya aja yang bedain. Nah kalau untuk ini namanya Minion ya. Dia itu udah juara 1 udah berapa kali ya, sekitar 7-8 kali. Tapi terakhir di Asia Cup itu dia juara 2, lalu di Piala Raja dia naik size ke jumbo. Sayangnya dia dapat juara 3 di jumbo. Jadi untuk size-nya mungkin akan di-push lagi supaya lebih besar, jadi fight bisa sama ikan jumbo. Ini adalah Oranda shorttail dari Hello Goldfish lokal, cetakan Indonesia asli dari farm Anggoro Farm. Oranda shorttail ini terakhir dia keluar itu di Piala Raja. Kebetulan dia juara 1, bisa ngalahin ikan impor. Ini adalah Oranda shorttail dengan ukuran sekitar 20 cm. Ini ikan lokal, cetakan Tulungagung dan di keeping di Hello Goldfish dari size junior hingga super jumbo. Kebetulan dia juara 1 di Piala Raja. Bisa fight dengan ikan-ikan yang lain, terutama bisa fight dengan ikan impor yang gede-gede banget. Nah ini ada bahan dari Oranda medium tail, tapi genetiknya dia short tail. Ya seperti ini bahannya. Lalu kita grooming 2 bulan menjadi seperti ini. Jadi dia karena ada genetik short tail, jadi bodinya akan membalap ekor. Jadi bodinya lebih besar daripada ekor. Nah ini dia seperti ini. Setelah itu prosesnya menjadi seperti ini. Jadi dia pecah warna, naik, dan bodinya semakin bulky. Kebetulan ini jantan, jadi kan kalau jantan, kalau dia jadi tuh jadi keker gitu ya. Nah ini proses akhirnya di senior. Selain gue punya ikan side view, gue juga punya ikan top view buat iseng-iseng. Nih. Kita lihat ini adalah apa ya sebutnya, Demekin ya, Demekin tapi top view gitu ya. Iseng-iseng aja sih, cuman menurut gue ya ikan ini cantik juga sih. Dia dilihatnya dari atas, kita lihatnya dari top view. Nah gitulah uniknya Mas Koki. Sahabat Lentera 3, inilah bermacam-macam dan beragam-ragam ikan Mas Koki. Ini ada top view juga. Dan ikan ini 2 kali juara loh, ikut kontes.
Oke, sahabat Lentera 3, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari video ini. Jangan lupa di subscribe channel Lentera 3 dan jangan lupa di follow Instagram saya dari Hello Goldfish. Saya Aldika, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want